Istilah korosi insya Allah nggak asing ya. Karena fenomena korosi itu sering sekali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya apa, Rek? Besi berkarat, itu ya. Pagar rumah berkarat. Knalpot motor berkarat. Knalpot mobil tiba-tiba berkarat, begitu. Ada hiasan rumah terbuat dari perak tiba-tiba menghitam. Itu adalah contoh-contoh dari adanya peristiwa korosi. Sebenarnya korosi sendiri itu apa, Rek? Pengertiannya? Kalau dari segi ilmu kimia, yang disebut sebagai korosi itu ini. Kerusakan pada logam akibat adanya proses elektrokimia. Karena di dalamnya terjadi reaksi redoks. Jadi kalau ada reaksi redoks pada suatu logam, itu menyebabkan terjadinya korosi atau rusaknya logam. Nah, kemudian anak-anak, korosi itu ada faktor penyebabnya, ada yang mempercepat korosi. Faktor utama penyebab korosi itu ada dua. Yang pertama harus ada air, yang kedua harus ada oksigen. Ini adalah faktor utama. Ada air, nggak ada oksigen, tidak bisa terjadi korosi. Ada oksigen, nggak ada air, tidak bisa terjadi korosi. Jadi air dan oksigen itu adalah dua faktor utama penyebab terjadinya korosi. Nah, kemudian korosi itu akan menjadi lebih cepat jika ada faktor lain yang mendukung. Misalnya ini, elektrolit. Pagar hujan-hujan disiram pakai HCl. Ya cepat korosi, Rek. Karena di situ ada asam elektrolit. Kena asam, kena basa, kena garam, itu akan mempercepat terjadinya korosi. Terus ini, ada permukaan logam yang tidak rata. Kalau sampean punya pagar rumah, tiba-tiba kegores gitu ya, kegores, baik itu disengaja atau tidak, misalkan ketabrak motor gitu ya, lekuan pagar itu yang habis kena tabrak motor biasanya akan lebih cepat berkarat dibandingkan permukaan lainnya. Mengapa? Habis ini kita bahas. Kemudian yang keempat, karena adanya terbentuk sel elektrokimia, anak-anak. Misalkan besi ditempeli tembaga, ya otomatis besinya akan habis berkarat karena besinya teroksidasi, sedangkan tembaganya tidak. Itu karena terbentuknya sel volta dan sebagainya. Itu namanya sel elektrokimia. Nah, kalau di besi dan logam lainnya, anak, korosi itu umumnya seperti ini terjadi, proses terjadinya. Ini permukaan besi, kemudian ada lekuan, entah digores atau apa, terus kena air hujan atau air embun atau yang lainnya, akan terjadi reaksi redoks. Permukaan besinya teroksidasi, sedangkan oksigennya akan tereduksi membentuk karat. Ini karatnya. Fe2O3 X H2O. Biasanya di sini 5 airnya. Apalagi dia melepaskan asam, akan memperparah terjadinya korosi. Ini karatnya numpuk di situ. Kalau nggak dibersihkan, ya habis ini lama-lama. Karena kalau sudah terkorosi, sulit untuk dihentikan logam. Ini ya, gambaran umum terjadinya korosi. Kemudian, agar korosi nggak segera terjadi, anak-anak, ada cara melindunginya. Yang pertama dicat, ini pasti ya. Pagar rumah dicat dengan warna-warni, itu tujuannya selain keindahan juga mengurangi korosi, anak-anak. Kalau nggak percaya coba ya nanti ya. Pagar rumah sampean, yang satu gosokan sampai bersih, catnya hilangkan, terus yang satu dicat ulang, yang baru itu. Amati sekitar 5 bulan. Pagar mana yang akan rusak? Nah, itu nanti bisa dilihat dari situ. Karena cat itu bisa menghambat terjadinya korosi, menghambat kontak besi dengan oksigen dan uap air. Yang kedua, anak-anak bisa menggunakan pasivasi, yaitu pembentukan oksida logam di permukaan logam lain. Yang sering terjadi ini adalah penggunaan aluminium, anak-anak.
dipakai tralis rumah gitu ya, dipakai kerangka bangunan, jadikan galvalum dan sebagainya. Yang dipilih kenapa kok aluminium? Itu karena di permukaan aluminium itu terbentuk karat. Karatnya adalah aluminium oksida, tapi sifatnya nggak merusak karatnya itu. Malah melindungi permukaan yang di bawahnya. Jadi kalau di permukaan aluminium sudah berkarat membentuk aluminium oksida, bagian bawahnya utuh anak-anak, nggak akan berkarat. Karena sifatnya dia karat pelindung. Hanya aluminium ya, yang karatnya bermanfaat, lainnya itu tidak. Selain itu juga bisa menggunakan pelapisan dengan logam lain. Besi dilapisi dengan seng, karena seng lebih reaktif daripada besi. Nanti sengnya yang teroksidasi, besinya aman. Nah, prinsip ini dipakai oleh tukang pipa, tukang ledeng, zaman dulu. Sebelum pipa air itu menggunakan plastik seperti saat ini. Karena kan plastik karet yang digunakan. Kalau dulu enggak, anak-anak. Pipa air itu besi. Kalau ditanam dalam tanah, otomatis besi ini akan lembab dan cepat korosi. Agar nggak terjadi, pipanya dihubungkan dengan logam yang lebih aktif, misalnya magnesium. Magnesiumnya yang teroksidasi, besinya tidak. Magnesium melindungi besi. Itu disebut sebagai perlindungan katoda. Magnesiumnya mengorbankan diri agar besinya aman. Begitu Kaila ya. Jadi cowok itu mengorbankan diri, Kaila. Kaila gak nyambung, Rek. Itu Rek ya. Cara melindungi besi ada pengecatan, ada pasivasi, pelapisan dengan logam lain, juga perlindungan katoda. Satu lagi kalau pada mesin biasanya dikasih oli. Jadi itu cara melindungi korosi secara umum. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ini materinya selesai.